Halo para pencari movie, kali ini Rocket Movie akan mengupas alur cerita dari film Digging to Death di tahun 2021. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini jika kalian menyukainya. Oke, kita langsung saja mengupas alur ceritanya. Cerita dikisahkan berawal dari seorang lelaki yang sedang menelepon di dalam mobilnya. Lelaki itu bernama David Van Owen. Dia baru saja pindah rumah dan di rumah itu pun terdapat seorang wanita yaitu anaknya yang bernama Jessica. Seperti layaknya orang yang baru saja pindah rumah, tentu saja rumah itu masih pada kosong perabotan. Dan ketika David membuka sebuah pintu, di situ terdapat ruangan lemari baju kecil dan melihat satu lembar uang di bawah pintu. David dan Jessica pun tentu saja senang karena menemukan uang sebesar $100. Dan uang itu pun dibelikan untuk membeli makanan yang berupa tahu sumedang. Sambil mencicipi makanannya, mereka pun asik mengobrol tentang pekerjaan David yang akan mendapatkan promosi jabatan. Lalu David pun membahas bahwa saluran septic tanknya mampet dan harus membeli yang baru. Dan anaknya si Jessica pun menceritakan bahwa dia sudah mempunyai kekasih yang bernama Usep atau biasa dipanggil dengan nama Jack. Dan Jessica pun ingin ayahnya David menemuinya. Dan obrolan pun berlanjut sampai pada akhirnya Jessica pamit untuk pulang dan David pun mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Di tengah perjalanan pulang, Jessica pun akhirnya menelpon si Jack dan mengkhawatirkan tentang ayahnya itu, dikarenakan dia sedang mengalami kesulitan akibat perceraiannya. Film pun berlanjut keesokan harinya di mana datang sebuah mobil dan itu adalah Babe Komar, seorang tukang memperbaiki septic tank. Si Babe berkata bahwa septic tanknya sudah lama dan harus diganti dengan yang baru. Dan si Babe pun mengatakan akan memperbaikinya minggu depan. Kemudian David pun berencana memperbaiki septic tank itu sendirian dan menggali tanahnya dengan singkup. Tak disangka-sangka baru saja menggali beberapa tanah, David pun bingung karena ada sesuatu yang menghalangi tanah tersebut. Kemudian David mencoba membersihkan tanah itu dan ternyata ada sebuah kotak kayu. Lantas David pun mencoba untuk membukanya. Dan ternyata pada saat kotak itu dibuka terlihat sesosok mayat yang di sampingnya begitu banyak uang berserakan. Seketika itu pun David kaget bukan kepalang. Untung aja enggak jantungan. Dan David mencoba membuka kembali tetapi David kembali dikagetkan lagi. Akhirnya David pun memberanikan diri untuk membuka kembali kotak itu dan mengambil satu gepok uang yang ada di dalam kotak itu. Kemudian David menutup lagi kotak itu dengan tanah. Setibanya di rumah, David mengambil sebuah pulpen dan mencoret-coretkan di atas uang itu. Dan ternyata uang itu adalah uang monopoli atau uang asli. David pun tak percaya dengan semua ini. Lantas disimpanlah uang itu ke dalam lemari kotak obat-obatan. Dan David pun berbicara sendiri bahwasanya ada sebuah mayat di halamannya dan apa yang harus dilakukannya. Ketika malam tiba di saat David sedang tidur, terdengar suara seperti orang minta sumbangan atau suara gaduh. Kemudian David pun terbangun dan mencoba untuk melihatnya, tetapi tidak ada apa-apa di situ. Film berganti di sebuah kantor di mana David datang untuk siap memulai bekerja. Lalu datanglah seorang yang bernama Tuan Wu. Dia adalah pemilik perusahaan tempat David bekerja. Tuan Wu pun memuji hasil kerja David dan timnya. David pun begitu senang dengan kabar yang diberikan oleh Tuan Wu itu. Dan Tuan Wu pun mengajak David untuk pergi ke suatu ruangan yang dimana ruangan itu berharap Davidlah yang mengisinya untuk proyek yang sedang digarapnya. Film pun berpindah lagi di mana diperlihatkan David yang sedang memotong tanaman dan sedang membereskan halamannya. David pun mencoba mengambil skop untuk membuka kotak itu lagi. Dan kali ini, David mengambil semua uang yang ada di dalam kotak tersebut. Dengan telitinya, David menghitung semua jumlah uang tersebut dan menyimpannya ke dalam tempat lemari pakaian yang kosong. Saat di depan sebuah cermin, David pun mengocoblak sendiri dan berkata, "Apa aku salah? Kenapa aku tidak melaporkannya saja?" Seakan-akan David pun mengobrol dengan dirinya sendiri. Malam pun tiba dan di saat David sedang tertidur, terdengarlah suara gaduh lagi.
Dan kali ini David mencoba mencari di mana letak suara itu sambil membawa tongkat pemukul anjingnya. Ketika sedang meminum kopi tubruk, terdengar suara kucing sampai mengagetkan David sehingga gelasnya pun terjatuh. David mencoba untuk memastikan uang yang ada di dalam lemari pakaian tersebut. Ketika sedang mematikan lampu ruangan, tiba-tiba terlihat sosok orang yang memakai jas. David pun sontak kaget dan mencoba untuk mengejar keluar. David mengira itu adalah orang yang sedang iseng menakutinya. Ketika berjalan menuju halaman, David melihat peti yang tadinya tertutup tanah sekarang malah terlihat petinya. David pun mengira lupa menutup petinya itu. Saat David mau menutup peti itu dengan tanah, David malah mencoba membuka peti itu lagi. Dan terlihatlah sosok mayat pria tua tersebut. David mencoba mendekati mayat itu dan meneranginya dengan senter HP untuk mengecek mayat tersebut. Film berpindah di sebuah kantor di mana kantor itu tempat David bekerja, dan Tuan Wu mengingatkan David untuk segera cepat membereskan proyeknya itu. Ketika David pulang ke rumahnya, tanpa disadari di dalam rumahnya ada beberapa tapak kaki sepatu, dan David pun mencocokkan tapak kaki sepatu itu, dan ternyata tidak sama dengan sepatu miliknya. David berjalan menuju ruangan baju untuk melihat lagi uangnya yang disimpan, dan ternyata masih ada. Singkat cerita, ketika David melihat ke sebuah halaman rumahnya, David pun melihat sosok orang yang samar-samar. Seketika itu, David mendatangi halaman rumahnya sambil membawa keris empu gandring. Tapi ternyata tidak ada apa-apa di halaman itu, dan David segera mengambil semua uang yang berada di ruangan itu dan menyimpannya kembali ke dalam peti yang berisikan mayat tersebut. Dan singkat cerita, sepulangnya David bekerja, David mencoba untuk membuka peti tersebut untuk mengambil sesuatu yang berada di dalam pakaian mayat itu. David pun menemukan sebuah dompet dan kunci lalu membawanya pergi. Ketika sampai di rumahnya, David dikejutkan dengan sosok mayat yang berada di dalam peti tersebut. Hello. Dan ketika mayat lelaki tua itu mau mencekik logor David, disitulah David terbangun dari tempat tidurnya. Singkat cerita, David mengambil beberapa uang yang ada di dalam peti itu untuk membeli sebuah peralatan di Indo April. Dan sepulangnya di rumah, David segera memasangkan beberapa CCTV dan lampu dugem di setiap sudut rumahnya, berharap bisa melihat siapa orang yang selama ini mengganggunya. Ketika semuanya sudah beres, David pun mencoba untuk membuka pintu yang berada di dalam ruangan pakaian tadi dengan kunci yang diambil dari mayat tersebut. Dan akhirnya David memasuki ruangan bawah tanah tersebut. Tak disangka, ternyata di dalam ruangan bawah tanah itu terdapat beberapa mayat yang sudah dikantongi dengan plastik. Singkat cerita, David yang sedang tertidur dengan monitor CCTV di depannya. Terlihatlah ada seseorang yang sedang berjalan menuju ke dalam rumah David. Dan ketika David sedang memantau monitor CCTV-nya, di situ terlihat jelas seorang lelaki tua sedang berada di depan pintu rumah David. Orang itu lantas menjedot-jedotkan kepalanya ke sebuah pintu, dan ternyata itu adalah sosok mayat yang berada di dalam peti halamannya. Mayat itu pun sempat melihat ke arah CCTV lalu pergi meninggalkannya. David lantas tak tinggal diam dan mencoba untuk mengejarnya. Namun pada saat membuka pintu luar rumahnya, David kacugak pecahan kaca gelas yang waktu itu terjatuh karena dikagetkan seekor kucing. David terus mengejarnya sampai pada peti itu dibukakan, dan David berteriak agar mayat itu membukakan matanya karena David tidak percaya bahwa mayat itu telah mati. David pun tergeletak di dekat peti itu sampai pada saat pagi tiba. David terbangun dan baru tersadar bahwa dirinya sedang cipika-cipiki dengan mayat tersebut. Sontak David pun terkaget dan terbangun sambil muntah. Singkat cerita, David tersadar bahwa dia telah terlambat untuk pergi bekerja. Akan tetapi ketika David baru saja memacu gas mobilnya, di situ terlihat lagi sesosok lelaki tua yang berada di dalam peti tersebut. Sambil melihat ke arah David dengan tatapan penuh dengan cinta, David pun turun lalu mengejarnya dan mayat hidup itu pun pergi menuju petinya kembali. David merasa dirinya tidak gila
Maka David pun mencoba membangunkan mayat tersebut untuk membuktikan kalau dia masih hidup dan amarah pun mulai tak terkendali. Akhirnya David membawa gergaji mesin dan digergajilah bagian kaki dari mayat tersebut hingga mengeluarkan darah dan muncrat ke mukanya. Film pun lalu berpindah di mana David sedang memasuki kantor tempat bekerjanya. Tapi kali ini David terlihat pucat dan darah pun masih berada di muka David. Seketika itu David mendapatkan peringatan dari bosnya. Tapi dikarenakan David yang sudah terlihat frustasi malah melawan bosnya. Tanpa pikir panjang, bosnya pun memecat David dari pekerjaannya. Lalu David pun dibawa pergi oleh security kantor tersebut. Dan di tengah perjalanan, David membuang semua pakaian kerjanya yang hanya menyisakan singlet dan sempaknya itu. David mengecoblak lagi dan berkata bahwa tidak perlu mengerjakan aplikasi lagi dan sekarang dia sudah mempunyai uang sebanyak $3 juta di rumahnya. Setibanya di rumah, David dikagetkan dengan kedatangan si Babeh Komar. Ketika David akan mendekati si Babeh Komar tersebut, si Babeh malah menyuruh menjauh dan akan memanggil 911. David pun tidak terima lalu memukul si Babeh dengan sebuah palu hingga ajal menjemput. Lantas mayat si Babeh pun dibungkus plastik dan dibawa ke ruangan bawah tanah tersebut. Tak lupa juga mayat yang memakai jas itu pun disimpan di ruang bawah tanah. David lalu membersihkan sisa noda darah yang ada di lehernya. Di dalam cermin itu pun David kembali mengobrol dengan dirinya yang sedang memakai jas dan menyuruh untuk pergi liburan atau membeli rumah kedua, atau akan ada orang yang akan mengambil uang tersebut. Di situ pun David terpengaruh oleh dirinya sendiri, dan ketika di saat David mencoba tidur, David dikejutkan oleh suara alarm mobil, dan David pun segera mengecek monitor CCTV-nya. Lalu kemudian David melihat sosok mayat lelaki tua itu di dekat dapur rumahnya. Lantas David pun mengambil tongkat pemukul anjingnya dan siap untuk menggetok mayat itu. Tapi tak disangka, bukannya mayat yang tadi yang muncul malah temannya David yang sedang mencarinya. David pun lantas mencekik temannya itu dengan tongkat pemukul anjingnya. Dan temannya pun mencoba untuk menyadarkan bahwa dia adalah temannya. Akan tetapi David malah mengatakan kalau temannya itu akan mengambil uang miliknya. Lantas kemudian David mengambil sebuah bor dan muka temannya itu pun lantas dibor oleh David hingga ajal menjemput. Dibungkuslah mayat tersebut dan dibawanya ke ruang bawah tanah lagi. Singkat cerita, David pun membawa kembali semua uang yang berada di peti itu. Disitulah kondisi David mulai parah sampai-sampai uang pun diajaknya mengobrol dan menonton TV. Pagi pun menjelang, kemudian ada suara bel pintu yang membangunkan David. Lantas David pun mengintip di atas pintu itu. Ketika dibuka ternyata itu Jack, kekasihnya Jessica. Dan ketika Jack baru saja berbicara tanpa banyak basa-basi, David malah memukul Jack dengan tongkat pemukul anjingnya itu. Jack pun diseret dan dibungkus dalam keadaan hidup-hidup dengan plastik untuk dibawa ke basement tersebut. Singkat cerita, bel rumah pun berbunyi lagi dan ketika dibuka David melihat anaknya Jessica. Dan Jessica pun bertanya mengenai Jack, apakah sudah datang ke sini? Dan David pun menjawab kalau Jack sedang berada di basement. David pun memaksa Jessica untuk melihatnya. Dan ketika sampai di basement, Jessica melihat sesuatu yang aneh. Jessica melihat orang yang sedang terbungkus plastik. Tanpa pikir panjang, David pun menggetok kepala Jessica dengan tongkat saktinya. Hingga pingsan tentunya. Jessica pun diikat sambil berdiri oleh David. Lalu Jessica pun bertanya kepada ayahnya, "Apa yang kau lakukan?" kata Jessica, dan David pun menjawab bahwa Jessica kesini untuk mencuri uangnya, dan Jessica pun bingung dengan jawaban ayahnya itu. Lantas Jessica mencoba menyadarkan ayahnya bahwa Jessica datang kemari hanya untuk menemui ayahnya saja. Dan David pun sedikit tersadar lalu meminta maaf kepada Jessica. David ingin memperbaiki semuanya dengan caranya sendiri tanpa melepaskan anaknya Jessica. Lalu David memakai pakaian jas dengan rapi sambil ngecebak lagi di depan cermin. Disitulah Jessica terus meminta tolong untuk dilepaskan. Akan tetapi David malah membawa uang itu dan mengubur dirinya seperti halnya mayat lelaki tua tersebut.
Dan film ini pun berakhir sampai di sini. Jadi, intinya semua dari tentang film ini adalah jika kita menemukan uang atau barang yang bukan hak kita, maka sebaiknya melapor kepada yang berwajib, atau kita tidak sama sekali mengambilnya. Sekian dulu dari Rocket Movie, mengupas kisah film ini. Kita bertemu lagi di film berikutnya, oke? Bye!